banyak yang mengatakan overweight ya. Kalau kita tarik mundur dari kondisi sektor properti secara keseluruhan, tahun 2 tahun 3 tahun lalu begitu ya, atau mungkin sudah beberapa tahun ini masuknya ke era sunset. Belum selesai sebenarnya, sekarang pun juga masih sama. Nah, seberapa besar tekanan yang terjadi sih sebelum kita melihat ada side effect nggak sih penguatan pasca pandemi ini? Iya, penguatan pasca pandemi ini sebenarnya belum benar-benar terrealisasi ya di sektor properti gitu. Sektor properti masih apa namanya, masih mendekam dari era-era pandemi gitu. Mereka kan parahnya itu gara-gara pandemi ya. Mhm. Nah sebenarnya udah mulai mengalami perbaikan tahun ini. Jadi memang dari awal tahun sebenarnya, dari akhir tahun sih sebenarnya analis udah optimis terhadap properti Indonesia. Nah, yang kalau memang yang laporan keuangan yang udah rame pasti kuartal 1 ya. Kuartal Oke. kedua emang udah ada berapa tapi tentu nggak sebanyak kuartal 1. Nah, Kuartal satu rata-rata seperti apa rapor? kuartal 1 rata-rata rapor keuangannya bagus semua. Jadi mengalami peningkatan sampai ada yang lebih dari 100% gitu. Oke, Tapi bagusnya penguatannya tercermin dari data penjualan yang mungkin sudah mulai membaik ya atau dari data penjualan yang udah mulai baik, tapi sebenarnya bisa dilihat juga itu kan perbandingannya antara Q1 2021 ya, ya memang ya saat ya itu ya lemah ya. ya. Tapi intinya udah mulai take off dan kelihatan gitu dari kenaikan dari top line maupun bottom line-nya memang kelihatan bahwa ini udah mulai membaik sebenarnya. Oke, dan kalau dilihat sebenarnya tahun ini year to date di bursa domestik ini kalau dibandingin sektor lainnya pelemahannya sudah 8,28%. Indeks kita sebenarnya ada penguatan ya. Berarti sebenarnya kalau di pasar saham, investor ini masih agak ragu atau berpikir mungkin untuk melirik sektor properti ini. Performanya seperti apa sih? Iya, Kalau secara real kan tadi penjualan sebenarnya sudah meningkat, kinerja akhirnya membaik raportnya, tetapi belum ada tuh gairah investor untuk kembali membeli lagi. ya investor sebenarnya lebih ini ya, lebih mencermati potensi yang jangka panjang juga. Memang sebenarnya kalau untuk jangka pendek menengah sebenarnya properti oke-oke aja gitu. Nah tapi kalau memang dibandingkan dengan sektor lain ya, sektor lain kan pada naik semua di bursa gitu ya. Sektor energi yang naik gila-gilaan, habis itu konsumer yang didorong oleh sawit gitu. Sektor lain juga berapa juga naik gitu. Nah, hal ini tuh menyebabkan investor tuh jauh lebih memilih yang sektor lain lah, sebenarnya kayak yang jauh lebih aman untuk jangka pendek dan menengah ketimbang dengan properti. Walaupun sebenarnya untuk kayak jangka pendek menengah ini properti sebenarnya oke-oke aja gitu dari segi kinerja ya kita lihat begitu, Dari Mbak. pendek menengah sebenarnya oke, dari sisi kinerja juga bagus, tetapi investor jauh memilih yang lebih bergeliat di menengah dan pendek dan menengah karena banyak pilihan yang lain ya. Saya ada sedikit data terkait mengenai penyaluran kredit properti di Juni 2022 yang mengalami penurunan kalau di-compare di bulan sebelumnya, terutama untuk pembiayaan rumah tipe di atas 70 ya, Jawa Barat dan juga Banten, khususnya di Jawa Barat dan Banten. Ini seperti apa sih yang mungkin faktor yang menahan minat permintaan terhadap properti di bulan-bulan ini ya, berarti Juni, Mei, Juni, Agustus sekarang juga masih di awal. Salah satunya sebenarnya ini ya, apa namanya, isu sentimen negatif dari kenaikan suku bunga. Walaupun di kita Oke. sebenarnya kenaikan suku bunga masih ditahan ya. 18 bulan udah BI nahan di 3,5%. Tapi ke depannya kan kita mau nggak mau harus naikin ya, apa namanya, buat ngejaga nilai tukar rupiah gitu. Nah, ini salah satunya apa namanya, yang mencegah buat orang-orang buat beli sebenarnya, apa namanya, buat memesan rumah baru gitu, buat ikut KPR. Tapi kalau dari hal ini sebenarnya nggak bakal tercermin langsung ke laporan keuangannya. Karena kan kalau properti itu sering ngalamin backlog ya. Jadi Ya 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 ya. orang mesen yang kayak dari tahun Supply dan lalu, demand-nya ya. ya mesen tahun lalu kayak baru dibangun sekarang Ya gitu. iya iya. Nah cerminan di laporan keuangan sebenarnya kemungkinan bakal bagus-bagus saja buat tahun ini. Tapi kalau emang yang buat permintaan yang sekarang yang mungkin bakal tercermin ke 2 kuartal ke depan mungkin ya mungkin ya kurang baik begitu sih, Mbak, Kalau kendala sebenarnya. suku bunga berarti dari futures atau masa depannya kita bisa lihat dong makin akan berpikir 2 3 kali dan mungkin masih akan ada penurunan lagi permohonan secara kredit. Karena rata-rata kan kita mendapatkan hunian rumah itu berdasarkan pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR. Berarti secara future atau beberapa tahun ke depan masih agak sedikit suramkah untuk sektor properti yang Anda lihat? Iya sebenarnya dibilang suram juga enggak, tapi enggak yang terlalu menggairahkan ya mungkin bahasanya. Nah sebenarnya tapi ini kita dapat bantuan dari apa nih, dari isu-isu yang seperti yang diungkapkan sama Bu Sri Mulyani ya tentang sekuritisasi si Properti aset ya? properti, aset Ya, properti ya. gitu. Nah ini sebenarnya Ini bisa jadi memudahkan sebenarnya ya ya, untuk dapat hunian ya? ya jadi isu baik sebenarnya. Soalnya apa namanya, bank juga jadi lebih gampang dapat uang, cepat mutarnya gitu. Properti dapat uang, habis itu
dan harganya itu sebenarnya bisa ditekan. Jadi kan kalau memang misalnya supply-nya banyak gitu, orang nggak perlu kayak ngantri gitu, permintaan tinggi ya sehingga harganya naik gitu. Kemungkinan harganya bisa lebih turun kalau memang bank ini punya banyak dana yang bisa diputarkan untuk membeli properti-properti dari pengembang begitu, Mbak. Oke.